Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikian sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, ketika di salah satu perjumpaan dibacakan Injil pada sore hari ini, maka orang yang seringkali berkomentar, memunculkan komentarnya, orang yang menabur itu enggak punya daya nalar, enggak punya otak gitu ya. Sudah tahu bahwa itu di jalan, sudah tahu bahwa itu cadas, sudah tahu bahwa itu semak berduri, kok ya masih dilempari benih gitu ya. Itu komentarnya. Boleh saja dan sah-sah saja orang selalu memberikan komentar. Namun mari kita bersama-sama mencoba untuk menangkap apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pada sore hari ini. Tuhan Yesus selalu berhadapan dengan orang-orang yang agraris, para petani. Maka ketika dikerumuni oleh orang banyak, Tuhan Yesus pun juga mengangkat kehidupan sehari-hari mereka. Yang menjadi persoalan bagi orang yang berkomentar itu adalah, kalau tidak mengerti suasana 2000 tahun yang lalu, sah-sah saja, boleh-boleh saja memberikan komentar. Seorang petani di Timur Tengah atau di Palestina sana 2000 tahun yang lalu tidak sama dengan petani yang ada di Kerawang, boleh dikatakan, yang ada di Indonesia mungkin, khususnya di Pulau Jawa.
Bahwa petani di sini menanamkan benih di tempat persemaian tersendiri. Setelah benih itu tumbuh, baru ditanamkan dalam suatu media atau persawahan, boleh dikatakan demikian. Tetapi bagi orang-orang Palestina 2000 tahun yang lalu rasa-rasanya tidaklah seperti itu. Yang pertama, bahwa mereka tidak menggarap seperti tanah yang ada di Pulau Jawa ini. Dan situasi yang kedua, tanahnya banyak cadasnya, banyak bebatuan. Dan yang ketiga, biasanya bahwa ladang itu yaitu ditumbuhi atau dipagari dengan semak berduri, dan sengaja bahwa itu ditanam agar babi hutan boleh tidak masuk, yaitu ke persemaian atau kepada perkebunan atau persawahan itu sebagai pagar. Sedangkan para penabur biasanya dia hanya menaburkan begitu saja, mengambil bibit benih lalu dilemparkan. Bisa jadi karena tanahnya berbatu-batu, maka ada benih yang kena batu lalu meloncat lari, yaitu ke jalan. Ada benih yang meloncat lari, yaitu di pagar atau di semak duri. Dan juga ada benih yang jatuh di cadas. Tetapi juga ada benih yang jatuh di tempat yang semestinya. Situasinya adalah seperti itu. Setelah mereka menaburkan benih itu, barulah mereka itu menggarap. Setelah benih itu mulai tumbuh. Inilah yang terjadi seperti itu, suasananya, situasinya. Dan itulah yang diangkat ke permukaan oleh Tuhan Yesus. Ada dua hal yang mau disampaikan oleh Matius dalam Injilnya. Yang pertama adalah perkara benih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana medianya itu. Rupa-rupanya kalau kita melihat benihnya ini tentu saja bibit-bibit atau benih-benih yang unggul. Karena tadi digambarkan adalah sebagai benih itu adalah firman Allah. Sedangkan penaburnya adalah Tuhan Yesus. Sedangkan yang tanah media adalah umat manusia. Maka kembali kita tidak perlu meragukan kualitas daripada benih itu. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimana orang-orang itu menerima dan juga menanggapi akan firman yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Ada dua model manusia. Model yang pertama memang sebagian besar yang digambarkan sebagai orang yang menerima firman Allah, mungkin karena mereka tidak pernah berpikir tentang firman Allah. Mungkin mereka datang kepada Yesus itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Itulah yang digambarkan, boleh dikatakan, yaitu jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Tidak dipedulikan sebenarnya oleh si manusia, karena kembali dia mungkin datang kepada Yesus hanya pengen dikenyangkan. Ia datang kepada Yesus hanya pengen disembuhkan. Ia datang kepada Yesus agar dia dipuaskan. Tidak memikirkan sama sekali, tidak mengendapkan firman itu. Inilah boleh dikatakan tanah yang di jalan tadi, sehingga ketika benih itu di sana lalu disantap oleh burung, enggak menjadi masalah. Itulah yang terjadi, yang digambarkan. Bagaimana tanggapan orang itu, memang tidak ada sama sekali akan firman itu. Karena memang dia tidak membutuhkan, karena dia tidak memerlukan firman itu. Saudari-saudari yang terkasih, itu model manusia yang pertama. Kelompok itu adalah manusia yang digambarkan sebagai tanah cadas. Tentu saja ketika dia mendengarkan firman-Nya itu
merasa senang, merasa bahagia, disambut dengan sukacita. Tetapi kembali, karena dia tidak mau mengendapkan, gitu, hanya gitu ya dalam pemikiran, dan tidak mau mengendapkan dan tidak mau bergumul dengan firman itu, maka digambarkan memang tumbuh sebentar. Namun ketika bahwa ada panas terik matahari, tanaman itu menjadi layu dan tidak bisa menghasilkan. Kembali, orang yang semacam ini boleh dikatakan ada sukaria, ada sukacita, ada euforia ketika mendengarkan firman. Namun gitu ya, ketika mendapat boleh dikatakan serangan gitu ya, mulai bimbang, mulai ragu-ragu. Ketika ada sesuatu yang menggoda hidupnya, meninggalkan firman itu. Model yang kedua, yaitu benih yang jatuh di atas cadas. Sedangkan modelnya yang ketiga gitu ya, sama dalam kelompoknya itu gitu ya, bahwa adalah yang jatuh di semak berduri. Memang tumbuh gitu, tanahnya memang boleh dikatakan gembur, tapi juga tumbuhnya bersama-sama dengan semak duri sehingga semak itu menghimpit. Boleh dikatakan ada kekhawatiran orang yang semacam ini, ada juga godaan-godaan duniawi gitu ya. Ada juga mungkin tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan, yang lebih menjanjikan, maka dia meninggalkan firman itu dan akhirnya firman itu mati. Ketiga model itu digolongkan, yaitu dalam model yang pertama, yang tidak peduli sebenarnya akan firman itu, yang hanya memelihara firman itu sementara saja. Tetapi ketika ada godaan yang lebih menggiurkan, maka kelompok ketiga ini atau ketiga-tiganya itu lalu meninggalkan firman dan tidak bisa menghasilkan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang digambarkan sebagai media yang bisa jadi gembur, yang bisa jadi banyak boleh dikatakan humusnya, banyak makanan-makanan sehingga bahwa menghasilkan buah-buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 lipat. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bagaimana mereka menangkap. Tapi kembali lagi bahwa mereka itu menghasilkan buah-buah yang sungguh membahagiakan sang penabur. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali media-media itu adalah kini kita semua. Yang menjadi persoalan, kita itu mau menjadi media yang mana? Tentu saja kita berharap kita menjadi media yang baik, sehingga firman itu tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah-buah yang sungguh membahagiakan banyak orang. Saudari-saudari yang terkasih, dari sisi yang lain sebenarnya Tuhan Yesus mau mewartakan, yaitu karunia-karunia perkara kerajaan Allah. Setelah kerajaan Allah tadi ditanggapi oleh dua model manusia, dan sebenarnya orang yang sanggup menanggapi kerajaan Allah itu merupakan suatu karunia yang berasal dari Allah. Allah lah yang sebenarnya memberikan dan membangkitkan setiap masing-masing orang, sehingga masing-masing orang itu menanggapinya dengan baik dan menghasilkan buah-buah. Digambarkan dalam Injil, itulah orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang yang berbahagia, yang menangkap, yaitu karunia Allah dan juga menumbuh kembangkan dalam seluruh kehidupan mereka. Rahasia kerajaan Allah tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi juga diberikan kepada yang lain. Hanya yang lain rupa-rupanya merasa tuli, merasa boleh dikatakan buta dan tidak bisa melihat bahwa yang dikaruniakan itu adalah rahasia Allah, rahasia kerajaan Allah. Sehingga
bahwa mereka tidak menanggapi dengan baik dan benar. Namun gitu ya, bisa jadi kedua-duanya ini merupakan rencana Allah. Kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus setelah kebangkitan meminta kepada para muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, rupa-rupanya. Karena disinilah sebenarnya rencana keselamatan Allah itu yang ditujukan kepada manusia terus berlanjut sampai Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan menampakkan diri kepada para muridnya, dan agar para muridnya juga sanggup melanjutkan karya-karya Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, oleh karena itu mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama saling mendoakan agar kita menjadi media yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita juga tetap sanggup untuk menawarkan apa yang kita alami, iman kita kepada orang-orang yang belum mengenal iman kita. Itu bukan perkara yang mudah, namun kita percaya bahwa Allah akan menyertai setiap orang yang melaksanakan, yang menghadirkan kehendaknya. Mari kita memohon pada Tuhan agar kita yang mau melanjutkan karya-karya Tuhan Yesus sungguh diberkati dan disertai, sehingga kita dikuatkan ketika kita menghadapi adanya aral dan rintangan. Kita saling mendoakan agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Tuhan memberkati.